Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nilham dengan NRP 23215052. Di sini saya akan menjelaskan progres tugas mekanik dan elektrik saya. Kemudian yang keempat adalah mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin berkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Jenis pengerjaan pada mesin bubut antara lain membubut lurus, membubut tirus, membubut alur, memotong benda kerja, mengebor pada mesin bubut, mengkartel, dan membuat ulir skrup. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama yaitu motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa dijumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Kemudian ada tuas atau handle. Setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Adapun fungsi dari tuas atau handle ini ada beberapa macam, diantaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, kemudian untuk mengatur arah pemakanan, kemudian untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan yang terakhir untuk mengatur arah putaran spindle. Kemudian ada eretan atau carriage. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi eretan alas atau longitudinal carriage. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri atau kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan manual. Kemudian ada eretan lintang atau cross carriage. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi kedudukan melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauhi operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Fungsi dari eretan lintang ini untuk mengatur tebal tipisnya patan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Kemudian ada eretan atas atau top carriage. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Adapun kedudukannya bisa diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertainya, yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Berikut ini adalah contoh gambar eretan dan bagian-bagiannya. Kemudian ada tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi tertentu. Kemudian ada kepala tetap atau headstop. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam atau kap. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Selain itu, bagian kepala cekam juga terdapat sabut dan puli yang mana keduanya dihubungkan dengan motor penggerak. Adapun perubahan arah putar dengan kecepatan mesin bisa terjadi karena adanya puli yang telah dihubungkan dengan poros spindle melalui roda gigi transmisi dalam kotak roda gigi atau gearbox. Kemudian ada kepala lepas atau tail lock.
Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat menahan ujung benda kerja yang sedang dibobot, maupun sebagai tempat menahan kedudukan bor saat digunakan. Kemudian ada lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembobotan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Namun sayangnya tidak semua mesin bubut sudah dilengkapi dengan lampu penerangan khusus ini. Kemudian ada pendingin atau selang coolant. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembobotan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu yang stabil bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Misalnya saja, seperti saat melakukan pengeboran benda keras, otomatis suhu alat potongannya akan meningkat dan mengeluarkan asap. Disinilah bagian pendingin ini bekerja. Kemudian ada alas mesin atau bed machine. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembobotan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, sterilitas, dan eretan. Kemudian ada poros pembawa atau transportir. Poros transportir merupakan bagian poros broiler yang terletak di bawah eretan alas berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth dalam inci dan metrik milimeter dalam bentuk milimeter. Poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembobotan. Contohnya saat melakukan pembobotan arah melintang atau memanjang dan ulirannya antara 6-8 mm. Kemudian ada alat pencekam. Alat pencekam di sini adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembobotan. Di bagian ini terdapat dua jenis, yaitu cekam utama dan cekam kolet. Kemudian ada rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembobotan. Jadi operator bisa menggunakan kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Kemudian kita lanjut ke macam-macam alat perkakas tangan dan pada bengkel elektromekanik lainnya, yaitu mesin gergaji. Mesin gergaji adalah alat untuk memotong benda kerja, terutama yang terbuat dari benda keras seperti besi, baja, dan tembaga dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan tenaga motor listrik atau motor bakar. Berikut ini adalah macam-macam mesin gergaji. Yang pertama adalah mesin gergaji bolak-balik atau hacksaw machine. Mesin gergaji ini umumnya memiliki pisau gergaji dengan panjang antara 300 mm sampai 900 mm dengan ketebalan 1,25 mm sampai 3 mm dengan jumlah gigi rata-rata antara 1 sampai 6 gigi per inci. Kemudian ada mesin gergaji pita atau bandsaw. Mesin gergaji pita adalah gergaji untuk pemotong lurus. Dalam hal mesin gergaji pita memiliki keunikan yaitu mampu memotong dalam bentuk-bentuk tidak lurus atau lengkung yang tidak beraturan. Kemudian ada mesin gergaji piringan atau circular saw. Diameter piringan gergaji dapat capai 200 mm sampai 400 mm dengan ketebalan 0,5 mm dan dengan ketelitian gerigi pada keliling piringan memiliki ketinggian antara 0,25 mm sampai 0,50 mm. Kemudian
Keenam yaitu mesin press. Mesin press merupakan mesin berkakas yang berfungsi untuk mengepres atau menekan, seperti untuk pengepresan plat, memasukkan piring berukuran besar, dan pemasangan benda-benda lainnya yang membutuhkan tekanan besar. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk memadatkan benda yang bertumpukan agar menjadi tertutup. Dan yang ketujuh adalah las listrik. Mesin las merupakan mesin berkakas yang digunakan untuk menyambung dua buah logam menjadi satu. Mesin ini banyak dipakai pada pengerjaan proses atau bengkel-bengkel fabrikasi. Mesin las ini memiliki beberapa jenis, seperti mesin las stick, mesin las titik, mesin las asetilin, dan mesin las potong. Kemudian yang delapan adalah mesin bor. Mesin bor adalah mesin berkakas yang digunakan khusus untuk membuat lubang atau memperbesar diameter sebuah lubang. Proses kerjanya menggunakan mata bor yang ditancapkan pada benda dengan penekanan dan pemutaran yang menghasilkan pengikisan melingkar pada benda kerja. Mesin bor ini memiliki beberapa jenis, seperti mesin bor meja, mesin bor duduk, dan mesin bor radial, dan mesin bor tangan. Di bawah ini adalah contoh dari mesin bor meja, mesin bor duduk, dan mesin bor tangan. Dan yang ke-9 adalah mesin fries. Mesin fries merupakan mesin berkakas yang memiliki multifungsi. Hal tersebut didasari oleh banyaknya mata potong yang dapat dipakai oleh mesin ini, sehingga mesin ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu meratakan permukaan, membuat alur, membuat lubang, dan membuat roda gigi, dan lain sebagainya. Kemudian yang 10 adalah mesin scrub. Mesin scrub merupakan mesin berkakas yang digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja, namun dapat juga difungsikan untuk membuat alur pada bidang kerja. Cara kerja dari mesin press ini yaitu benda yang diam, kemudian mata pelahat akan bergerak maju mundur hingga bergesekan dengan permukaan benda, sehingga terjadilah pengikisan yang berulang-ulang. Kemudian yang ke-11 adalah mesin CNC. Mesin CNC atau juga disebut Computer Numerical Controller merupakan mesin berkakas yang memiliki sistem pengoperasian menggunakan basic komputerisasi yang bekerja secara otomatis. Mesin ini akan bekerja melalui gerakan program yang diinput ke dalam komputer. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuatan panel kontrol. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu perencanaan pembuatan panel kontrol. Berikut ini adalah urutan perencanaan pembuatan panel kontrol. Yang pertama yaitu dengan perencanaan pembuatan desainnya, kemudian proses pemotongan atau cutting detailnya, dan proses penghalusan hasil potongannya, kemudian proses pelubangan atau bore drilling, kemudian proses pelipatan, proses pengelasan, dan yang terakhir yaitu proses finishingnya. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini yaitu proses perencanaan atau pembuatan desainnya. Berikut ini adalah desain-desain yang akan dibuat untuk membuat panel. Ada box panel, sisi samping panel, sisi panel kanan, landasan dalam panel, kemudian ada pintu panel, kemudian ada bunga-bunganan panel, dan tutup belakang panel. Semua harus didesain sesuai dengan panel yang akan dibuat. Kemudian kepada proses pemotongannya.
Setelah desain panel sudah dibuat, maka proses yang selanjutnya adalah melakukan cutting detail. Pemotongan manual dengan menggunakan metal cutting shear, seperti contoh gambar di bawah ini. Kemudian lanjut ke proses penghalusan hasil potongannya. Setelah plat telah dipotong, terdapat beberapa sisa potongan yang masih tajam dan bentuknya masih kasar. Maka dari itu perlu proses penghalusan dengan menggunakan mesin gerinda atau kikir, seperti gambar di bawah ini. Kemudian lanjut ke proses pelubangan atau drilling. Setelah proses penghalusan sudah dilakukan, selanjutnya yaitu proses pelubangan untuk tempat komponen, semisal bus bottom dan pilot lamp. Di gambar di bawah ini cara pengerjaannya. Kemudian lanjut ke proses pelipatan. Setelah dilanjutkan ke proses pelipatan, yang dimana proses pelipatan ini merupakan proses untuk melipat plat dengan menggunakan mesin plat, yang mana pelipatan harus sesuai dengan ukuran desain sehingga hasil lipatan menjadi baik. Contoh proses pelipatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian lanjut ke proses pengelasan. Setelah hasil lipatan selesai dikerjakan, proses selanjutnya yang dikerjakan yaitu dengan pengelasan menggunakan las titik. Hasil lipatan yang sudah dibuat digabungkan kemudian dilas sehingga membentuk panel utuh. Proses pengelasan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang terakhir yaitu proses finishingnya. Setelah seluruh proses telah selesai, proses yang terakhir adalah finishing, di mana proses ini terdiri dari proses pelapisan dengan dempul, proses penghalusan dengan kertas gosok, dan yang terakhir pengecatan dengan primer, paint coating, dan top coat painting. Gambar di bawah ini adalah panel kontrol setelah melalui tahap finishing dan penggunaan panel untuk installation equipment. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.